Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang memilih profesi hakim dari mata kuliah Hukum Etika dan Profesi kelas D dosen pengampu Muhammad Alfi Pratama, SPil MPil dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum. Kami beranggotakan 10 orang yang diantaranya dengan ketua adalah Syarah El Syadina dengan NPM 19157, dengan anggota yang pertama Muhammad Bagja Jaya Wibawa dengan NPM 1910001, yang kedua ada Anissa Rohman dengan NPM 19144, yang ketiga Aryola Nurzain dengan NPM 19148. Yang keempat, Raden Muhammad Fikri Firdaus dengan NPM 19149. Yang kelima, Hadisa Aisyah Sasaat Manja dengan NPM 19150. Yang keenam, dengan Tiara Hoirunisa dengan NPM 19152. Yang ketujuh, ada Muhammad Ihsan Maulana dengan NPM 19156. Yang kedelapan, ada Ersya Akila Wafa Azizah dengan NPM 19160. Yang kesembilan, ada Meria Suryani dengan NPM 19161. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Rohman. Kepada Anissa Rohman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas diantaranya yaitu yang pertama yaitu masalah profesi hukum, yang kedua yaitu kode etik profesi hukum, yang ketiga yaitu model pendekatan utilitarianisme, hedonistik, kalkulus, dan deontologi dalam dua formula Immanuel Kant. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hakim. Sebelum menjelaskan dan memaparkan mengenai hakim, perlu kita ketahui bahwa hakim merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan yang penting untuk adanya pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, yang harus dihindari agar hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada kepentingan yang mendasarinya. Karena sejatinya hakim dalam bertindak sebagai pemutus atau menjatuhkan putusan atas sebuah perkara harus memberikan yang sejujur-jujurnya. Dalam hal ini, hakim selain harus memiliki pengetahuan, juga harus memiliki wawasan yang luas. Profesi hakim merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan yang luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat, yaitu diantaranya harus memiliki kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian keprofesionalan, terutama pada profesi hakim. Di antaranya yaitu kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya hakim-hakim yang tidak mencerminkan keadilan dan moralitas seorang hakim. Keputusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan ini dapat ditemukan indikasi-indikasi pada putusannya yang tidak proporsional dalam membuat pertimbangan para pihak. Slide selanjutnya. Lalu, masalah profesi hukum. Kendala profesionalitas ini merupakan kendala yang dihadapi setiap negara hukum. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat dengan common law-nya sekalipun sedang menghadapi masalah profesionalitas para penegak hukumnya. Masalah ini seakan-akan tak ada habisnya untuk dihadapi. Setiap negara dituntut untuk mempunyai penegak hukum yang profesional dan mempunyai naluri yang bersih dalam mengambil keputusannya. Masalah penegak hukum ini pun menjadi masalah yang mendasar bagi setiap negara hukum. Setiap negara berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap masalah ini. Demikian pula di negara kita, yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia telah banyak membahas tentang masalah profesionalitas dan etika para penegak hukumnya, sehingga seorang penegak hukum yang berada di Indonesia tidak dapat mengambil keputusan hanya untuk kepentingan-kepentingan di luar rasa keadilan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hakim biasanya terjadi karena yaitu pertama, lack of professionalism atau kurangnya profesionalitas. Kurangnya keproporsionalitasan ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum dalam arti seluas-luasnya.
Keterampilan hukum, integritas, dan etika ini sangat berpengaruh dalam sebuah keprofesian hukum, terutama pada hakim. Yang kedua yaitu kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial. Kelemahan ini disadari dan tidak disadari oleh para hakim. Misalnya kebiasaan untuk bermewah-mewah, tidak ada rasa punya sikap awareness atau kepedulian sosial kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya kewibawaan. Bahwasanya seharusnya dalam keprofesionalan hakim harus menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia. Yang keempat yaitu masalah yang sering dihadapi adalah lack of careful, kurangnya kehati-hatian. Seharusnya dalam menjalankan keprofesian, terutama pada hakim harus mempunyai rasa kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan keprofesiannya. Mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran politik. Slide selanjutnya. Kasus hakim pada kelompok kami yaitu mengenai contoh permasalahan profesi hukum, kelompok kami mengambil permasalahan dari Muhammad Akil Mokhtar yang sebagaimana ia adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Akil Mokhtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada di MK. Akil terbukti menerima suap terkait 4 dari 5 sengketa pilkada daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, dan Provinsi Banten. Mantan Ketua MK, Akil Mokhtar divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Akil Mokhtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada di MK. Akil pun diganjar hukuman seumur hidup karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa di pilkada MK. Serta tindak pidana pencucian uang, kasus korupsi Akil merupakan salah satu skandal yang terbesar sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Belum pernah terjadi seorang hakim juga yang ketua MK masuk penjara gara-gara terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan uang sampai ratusan miliar rupiah. Slide selanjutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan kronologi secara jelasnya terkait tentang permasalahan Muhammad Akil Mokhtar tersebut. Yang pertama yaitu Akil terbukti menerima suap sebagai dakwaan pertama yaitu terkait penanganan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar 3 miliar, Kalimantan Tengah sebesar 3 miliar, Pilkada Lebak di Banten sebesar 1 miliar, Pilkada 4 Lawang sebesar 10 miliar dan 500 dolar Amerika, dan Pilkada Kota Palembang sekitar 3 miliar. Yang kedua yaitu Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu terkait sengketa pilkada Kabupaten Buton sebesar 1 miliar, Kabupaten Pulau Morotai sebesar 2,989 miliar, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 1,8 miliar, dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur sebesar 10 miliar. Lalu yang ketiga yaitu Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga yaitu menerima sebesar 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006 sampai 2011, Alex Hesegam. Pemberian uang itu terkait sengketa pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Jayapura, dan Kabupaten Duga. Selain itu, Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten yaitu Atut Chaisyah Tubagus Khairi Wardana sebesar 7,5 miliar sebagai dakwaan keempat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Meria. Silakan Meria Suryani. Terima kasih kepada Anissa Rohman. Jadi Akil ini sebelumnya dikenai 6 dakwaan karena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah
kepala daerah di sejumlah daerah seperti Kabupaten Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, penyelidik lembaganya sudah mengincar Ketua Mahkamah Konstitusi sejak awal September 2013. KPK ini mendapatkan informasi penyerahan uang di rumah dinas Akil di Jalan Widya Chandra 3 nomor 7 Jakarta. Kemudian Akil Mohtar ditangkap oleh KPK atas dugaan penyuapan pada awal Oktober 2013 lalu di rumah dinasnya. Dari rumah itu, KPK membawa barang bukti uang dolar Sin sebesar 294.50 dan 22.000 US dollar yang disimpan dalam amplop coklat. Kemudian KPK juga menyatakan bahwa Akil Mohtar sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak Banten. Atas perlakuannya, Hakim mengeluarkan putusannya bahwa Akil dijerat dengan pasal 12 huruf C tentang penerimaan suap, pasal 11 tentang penerimaan gratifikasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan pasal 3 serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang tindak pidana pencucian uang. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akil Mohtar berupa pidana penjara seumur hidup dan ditambah dengan pidana denda sebesar 10 miliar. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisis permasalahan profesi Muhammad Akil Mohtar. Bahwa kasus Hakim Konstitusi Akil Mohtar adalah kasus pelanggaran hukum etika dan moralitas yang paling berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga yang menjadi anak kandung reformasi pun tidak luput dari praktek korupsi atau judicial corruption yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Seharusnya sebagai yang mengemban profesi hukum menjunjung tinggi sikap dan sifat yang baik selain nilai moral terutama pada yaitu kejujuran, otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Menurut analisis kelompok kami, bahwa pelanggaran jika melihat permasalahan profesi hukum yang telah terjadi pada mantan Hakim Konstitusi yaitu Akil Mohtar yang terjerat kasus suap itu, bahwa Akil Mohtar itu telah melanggar keprofesian hukumnya dengan apa yang telah ia lakukan tersebut karena sejatinya profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Dalam hal ini, terbukti bahwa Akil Mohtar ini memiliki nilai moral yang sangat buruk karena ia telah mencederai keprofesian yang dia emban sendiri. Seharusnya sebagai seorang yang mengemban profesi hukum serta menjunjung tinggi sikap dan sifat yang baik selain nilai moral, terutama pada kelima nilai yang telah Anissa Rohman sebutkan tadi, yaitu adalah kejujuran. Karena kejujuran merupakan dasar utama dalam menjalankan profesi apapun itu, apalagi seorang Akil Mohtar adalah seorang hakim yang seharusnya mengemban kasus yang ia selesaikan. Yang kedua, menjadi seorang yang menjalani profesi hukum otentik. Otentik di sini artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat dirinya. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Yang keempat, selain itu, seorang yang mempunyai profesi hukum harus menjalankan kemandirian moral. Kemandirian moral ini tidak terpengaruh atas lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Ia harus berdiri sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan menjadi pendirian diri dia sendiri. Lalu keberanian moral. Keberanian moral itu kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut contohnya, ia seharusnya mempunyai keberanian untuk menolak atas adanya suap dari para sengketa pilkada. Karena hakim menjadi muara mencari keadilan yang diharapkan dapat menimbulkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang tercermin dalam sebuah putusan hakim. Jika dalam sebuah putusan tidak menimbulkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, maka itu akan menciptakan meruntuhkan citra peradilan di Indonesia. Oleh sebab itu, hakim sebagai pemutus dalam sebuah persidangan harus senantiasa berpegang pada norma-norma yang ada pada panduan etika hakim atau kode etik hakim, sehingga peradilan itu dapat terhormat dan berwibawa dapat diwujudkan. Selanjutnya,
Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada dampak dan pandangan atas kasus permasalahan profesi Hakim Muhammad Akil Mokhtar mengenai kasus suap. Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Muhammad Akil Mokhtar mengenai suap ini memberikan dampak yang begitu dirasakan. Entah dampaknya itu tidak dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi ternyata berdampak kepada bangsa dan negara. Bahwa dampak yang dirasakan oleh negara dan bangsa atas terjadinya suap yang dilakukan oleh pejabat termasuk Muhammad Akil Mokhtar ini, bahwa negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Lalu dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu salah satunya adalah meningkatkan kemiskinan di masyarakat dikarenakan kasus suap atau korupsi ini yang dilakukan oleh Muhammad Akil Mokhtar. Hal ini dikarenakan dana yang seharusnya mungkin oleh para pilkada itu dialokasikan kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraannya, namun dana itu dipakai untuk kepentingannya sendiri, melakukan penyuapan kepada Akil Mokhtar agar pilkadanya itu menang. Lalu kita masuk ke pandangan masyarakat atas kasus korupsi Muhammad Akil Mokhtar. Bahwa pandangan masyarakat atas korupsi Muhammad Akil Mokhtar tidak setuju dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat termasuk Muhammad Akil Mokhtar ini. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat bahwa korupsi itu tidak ada hal pembenaran, dikarenakan hal itu menyebabkan kepada bangsa, negara, dan masyarakat yang mungkin dapat menciptakan kesejahteraannya menurun. Lalu masuk pada pandangan putusan yang diterima oleh Muhammad Akil Mokhtar. Dengan putusan yang dijatuhkan, yaitu penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar 10 miliar, bahwa pandangan masyarakat itu sangat setuju dengan putusan yang diterima, dikarenakan itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Akil Mokhtar dengan menerima suap dari hasil sengketa pilkada dari beberapa wilayah. Masyarakat pun sangat setuju, dikarenakan jika kepala daerah tidak melakukan suap dan Muhammad Akil Mokhtar ini tidak menerima suap, mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu dapat dilaksanakan sehingga kemiskinan itu dapat teratasi, mungkin dengan adanya membuka lapangan kerja untuk pengangguran. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Ariola. Kepada Ariola dipersilahkan. Baik, terima kasih Maria atas kesempatannya. Saya Ariola Nurzain akan membahas terkait kode etik profesi hukum. Nah, selanjutnya. Baik, kita bahas sedikit profesi yang tadi sudah dijelaskan oleh Anissa Rohman dan Maria Surini. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Nah, aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengembang profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harusnya dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi atau profesionalitas sebagai pemegang profesi itu sendiri. Nah, teman-teman, di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Terdapat dua sasaran pokok dalam kode etik tersebut. Yang pertama yaitu kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Lalu yang kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional, seperti kasus yang akan kita analisis sekarang. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian kode etik. Di sini ada salah satu tokoh hukum, yaitu Siddhartha. Siddhartha mengatakan bahwasannya kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun, suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui,
karena kelompok kami memilih profesi hakim, seorang hakim tentu pasti akan belajar dulu bagaimana moral tersendiri sebagai untuk menjadi seorang hakim. Nah, meskipun demikian, di samping itu, tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Lalu selanjutnya, nah, dalam kode etik terdapat sistem norma nilai dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Seseorang yang memiliki profesionalitas haruslah memiliki sesuatu kepribadian sosial yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu ada bertanggung jawab atas semua tindakannya. Yang kedua ada berusaha untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga ada menyumbangkan pikiran atau memajukan keterampilan atau keahliannya, dan serta pengetahuan profesi. Lalu yang selanjutnya ada menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya, dan yang terakhir ada menggunakan saluran yang baik dan benar serta legal dan halal untuk masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasannya. Selanjutnya. Nah, dengan demikian, bahwa adanya kode etik adalah untuk menyatakan perbuatan yang benar atau salah dan harus dilakukan ataupun dihindari oleh para pengembang profesi. Kode etik pun bertujuan agar profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada hubungan antar klien dan tenaga ahli dari profesi. Lalu selanjutnya ada pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Selanjutnya ada konsultasi dan praktek pribadi. Dan yang terakhir ada standar-standar untuk peralihan. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka apabila kita kaitkan antara definisi kode etik dan profesi, maka menurut K. Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesional di mata masyarakat. Lalu kita masuk kepada hakim. Di depan kita ada slide hakim. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Nah, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya sebuah negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan diwajibkan harus dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Raden Muhammad Fikri Firdaus. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ariola. Untuk selanjutnya, setelah rekan saya telah menjelaskan mengenai etika profesi hukum, maka selanjutnya saya akan memberikan suatu gambaran terkait dengan profesi hakim ini sendiri. Nah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa hakim ini sendiri memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum di Indonesia, dikarenakan fungsi hakim ini sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan dasar kepada hakim untuk diberikan kebebasan dalam memberikan keputusan. Selain itu juga bahwa hakim ini sendiri juga telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam pasal 24 dan pasal 24A sampai 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan mengenai tata cara peradilan yang dapat dilaksanakan oleh hakim yang diantaranya dapat dilakukan di dalam Mahkamah Agung ataupun dapat dilaksanakan di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka dalam menjalankan suatu tugas keprofesiannya, maka profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan juga menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Hakim sebagai insan yang berintegritas dan memiliki pengalaman yang mumpuni seharusnya memiliki kewajiban moral untuk selalu berinteraksi dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di dalam ruang lingkup tugasnya. Serta hakim juga haruslah mengetahui tentang norma-norma yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca ataupun dapat kita saksikan di dalam berita-berita yang tersebar di media sosial. Maka oleh karena itu,
dalam memberikan suatu putusannya, hakim tidak boleh diintervensi oleh suatu informasi yang tersebar di media sosial, karena hakim memiliki suatu prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip independensi yang terbebas dari tekanan ataupun dari pihak manapun. Lalu, hakim juga harus mengetahui sampai sejauh mana nilai-nilai yang untuk menerapkan norma-norma ke dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk pelaksanaan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, nah, dalam undang-undang tersebut mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lalu yang kedua, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pola sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Yang ketiga, bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari presiden apabila terikat hubungan keluarga saudara atau sama semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Slide selanjutnya. Nah, maka apabila kita kaitkan dengan fungsi hakim dan juga keprofesiannya, maka setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan secara material ataupun formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara persidangan. Nah, berkaitan dengan acara-acara persidangan ini, tentu adanya suatu kode etik yang melekat yang harus dipatuhi dan juga ditaati oleh para hakim ini sendiri. Nah, ketentuan mengenai kode etik sendiri, terutama dalam bahasan kami yaitu mengambil hakim konstitusi, maka seorang hakim konstitusi ini haruslah menaati dan juga harus mematuhi terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2000, peraturan Mahkamah Menteri Konstitusi nomor 9 tahun 2006 tentang pemberlakuan deklarasi dan juga perilaku hakim konstitusi, yang di dalamnya terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati dan juga harus dipatuhi oleh para hakim konstitusi. Selanjutnya, maka apabila kita kaitkan antara profesi hakim konstitusi dengan kasus Hakim Muhammad Aqil Muchtar, dalam hal ini jika kasus tersebut dihubungkan dengan kode etik seorang hakim, maka Muhammad Aqil Muchtar telah melanggar Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara dan juga pasal 24C ayat 5 yang menyatakan bahwa seseorang hakim konstitusi ini harus memiliki suatu integritas. Nah, integritas ini merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan kepribadian seorang hakim dalam menjalankan suatu keprofesiannya. Dalam prinsip ini sendiri, itu diatur mengenai keutuhan kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim. Yang pertama, hakim itu harus memiliki suatu kejujuran, harus memiliki sikap tulus, dan harus setia dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Selain itu, hakim juga harus tidak boleh terintervensi dan juga hakim juga tidak boleh untuk menerima godaan-godaan dalam bentuk suap ataupun dalam bentuk hadiah dalam menjalankan suatu keprofesiannya. Hal ini dilakukan untuk bisa menjaga marwah dan juga kehormatan dari hakim konstitusi sendiri dalam menjalankan suatu tugas keprofesiannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara mengenai profesi, maka profesi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keahlian. Keahlian inilah yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan pada umumnya. Selanjutnya, lalu sebagaimana yang kita ketahui bersama juga bahwa Aqil Muchtar ini sendiri merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kode etik dan perilaku hakim konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai budaya-budaya bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sabta Karsa Hutama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PMK 2005 tentang yang mengatur mengenai kode etik hakim konstitusi. Kemudian disempurnakan melalui peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PMK 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, bahwa menurut kelompok kami, Muhammad Aqil Muchtar dalam menjalankan keprofesiannya ini telah melanggar terhadap prinsip kode etiknya sendiri yang tertuang di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PMK nomor 2006 tentang integritas yang harus dimiliki oleh seorang hakim.
Karena dalam pasal tersebut ataupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur bahwa seorang hakim konstitusi tidak boleh untuk menerima suatu suap ataupun hadiah yang diberikan kepadanya oleh seorang ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang sedang berperkara dalam suatu kasus di dalam konstitusi. Maka dengan demikian, menurut kelompok kami bahwa Hakim Muhammad Akil Muchtar ini dinilai telah bertentangan dengan hukum dan juga dinilai telah bertentangan dengan kode etik Hakim Konstitusi. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Silakan Tiara. Baik, terima kasih Raden atas kesempatan untuk menjelaskan pemaparan selanjutnya. Kita akan masuk pada pemaparan nomor 3, yakni model pendekatan utilitarianisme hedonistika kalkulus dan juga deontologi dalam dua formula Immanuel Kant. Slide selanjutnya. Berbicara terkait dengan kode etik profesi hakim, khususnya dalam hakim konstitusi, maka tidak terlepas dalam terkait dengan moralitas hakim konstitusi itu sendiri, di mana problem atau permasalahan ketidakpatuhan hakim konstitusi terhadap constitutional morality atau moralitas konstitusi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, bahkan menaruh kecurigaan terhadap putusan-putusannya. Bisa jadi putusan yang ditetapkan merupakan produk hasil kompromi dengan salah satu pihak yang berperkara, seperti yang terjadi pada masalah keprofesian pada kasus Akil Muchtar tadi, yang tentunya hasil putusannya menguntungkan salah satu pihak yang berperkara dan juga mengamputasi hak-hak konstitusi pihak lainnya. Menyadari bahwa penerapan konstitusi yang salah atau kurang mengandung moralitas konstitusi tadi, serta pelanggaran terhadap constitutional morality yang merusak sistem peradilan di Indonesia, kiranya kita harus melirik pada pasal-pasal yang tadi telah disebutkan sebelumnya oleh teman saya Raden, di mana kita dapat melihat pada pasal 24C ayat 5, yang berbunyi hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pada pasal yang tercetak miring pada bunyi pasal tersebut, ada frase di mana frase tersebut membutuhkan tolak ukur etika atau moralitas konstitusi dan bukan norma hukum. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum membutuhkan moralitas agar konstitusi dapat memiliki sifat keadaban. Konstitusi yang bersifat memiliki keadaban tersebut bisa saja bersifat transendental atau mampu mengintegrasikan makna-makna konstitusi dalam norma hukum ataupun moralitas konstitusi tadi, atau juga dari segi budaya dan juga agama. Pemaknaan terintegrasi norma konstitusi, moralitas konstitusi, dan juga etika konstitusi ini tidaklah mudah. Memang tentu persoalan ini bersifat integratif dan bahkan kasuistis, seperti kasus yang kita angkat hari ini bahwa terkait dengan kode etik yang dilanggar oleh Akil Muchtar tersebut. Dalam hal hakim konstitusi dapat memiliki sifat keadaban di atas, maka hakim konstitusi tersebut haruslah berhasil dalam melakukan pengadilan dirinya melalui wadah hati nurani tadi, yang diwujudkan dengan lahirnya moral judgment dalam diri hakim tersebut, yang harus dalam hal kebaikan, yang dilakukan dengan keputusan tindakan yang dilakukan oleh perilaku hakim konstitusi tersebut juga menentukan penerapan dan problematika pada moralitas konstitusinya. Tindakan yang dilakukan oleh hakim konstitusi tersebut haruslah menghasilkan kemanfaatan bersama dan konsekuensi yang baik pula. Kita lihat pada kasus hakim konstitusi Akil Muchtar tersebut, di mana Akil Muchtar telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilakunya juga dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian, maksud saya, dengan tidak hormat. Karena dia telah melakukan pelanggaran hukum, etika, dan juga moralitas yang meliputi penyuapan dan tindak pidana pencucian uang. Maka hakim konstitusi Akil Muchtar terbukti bukan seorang negarawan sebagaimana yang ada pada bunyi pasal 24C ayat 5 tadi. Sebab telah berhasil memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Maka perlu kiranya dalam memahami masalah ini melakukan dua analisis dengan dua pendekatan tadi, di mana analisis pertama terkait dengan utilitarianisme hedonistik kalkulus akan dijelaskan oleh teman saya Ersya. Silakan kepada Ersya. Baik, terima kasih Tiara. Silakan untuk slide selanjutnya. Di
sini kita akan membahas mengenai pemikiran bahwa yang baik adalah yang menghasilkan kenikmatan tertinggi dan menghasilkan paling sedikit rasa sakit. Berbicara mengenai kenikmatan dan rasa sakit, maka kita berkaitan dengan apa yang dinamakan pain and pleasure. Di suatu waktu akan menikmati kenikmatan, mungkin akan mendapatkan kenikmatan yang lebih. Maka apabila variabel-variabel yang terjadi kepada akil muhtar sendiri, maka kita dapat melihatnya dari variabel pertama, yaitu variabel seberapa kuat tindakan yang dilakukan dari hasil yang dilakukan tersebut. Mengingat dari seberapa kuat tindakan yang dihasilkan tersebut, di mana di sini kita menghitung seberapa kuat kenikmatan yang dihasilkan daripada tindakan itu. Dalam hal ini, tindakan akil muhtar saat menjadi hakim konstitusi, saat itu kasus yang dijeratkan digolongkan sebagai kasus berat, yang merupakan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Variabel ini dapat diketahui dari tindakan akil muhtar yang gagal melakukan pengadilan diri sendirinya, sehingga melahirkan moral judgment yang buruk, dengan menyalahgunakan kekuasaannya secara sadar, menerima suap dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai variabel kedua, yaitu seberapa lama kemanfaatan tindakan ini dirasakan. Dalam hal ini, apabila kita melihat dari dakwaan yang dihadapkan kepada akil muhtar dengan beliau diduga telah melakukan kasus tindak pidana pencucian uang dan juga diduga telah melakukan TPPU itu sebanyak 181 miliar rupiah. Sedangkan apabila kita melihat dari pendapatan yang diterima oleh akil muhtar sendiri, beliau mendapatkan 8,6 miliar. Yang mana apabila kita kalkulasikan, kurang lebih kenikmatan yang akan diterima oleh akil muhtar ini akan berlangsung selama 1,8 tahun. Kemudian dari variabel ketiga, yaitu berbicara mengenai seberapa pasti kenikmatan itu terjadi. Berbicara seberapa pasti, maka dalam hal ini menilai terkait seberapa pasti atau tingkat kemanfaatan dari tindakan tersebut. Melihat permasalahan profesi yang dilakukan oleh akil muhtar ini berkenaan dengan gratifikasi dapat dipastikan mendatangkan kemanfaatan bagi yang terlibat. Dilihat dari sisi akil muhtar sebagai penerima suap dan gratifikasi tersebut, karena profesi dengan kekuasaan yang ia miliki, maka dapat dipastikan memiliki kemanfaatan dalam hal pribadi. Namun perlu diperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, karena integritas dari akil muhtar sendiri sebagai hakim konstitusi dipertaruhkan. Dalam hal ini, berkenaan dengan kepastian-kepastian, kita akan melihat dari beberapa kasus yang telah dijeratkan kepada akil muhtar. Yang pertama, beliau diduga telah menerima suap terkait dengan Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Yang kedua, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Lebak. Yang ketiga, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Yang keempat, menerima suap terkait Pilkada di Kota Palembang. Yang kelima, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. Yang keenam, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Buton. Yang ketujuh, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Yang kedelapan, menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Tapanuli. Yang kesembilan, menerima suap terkait Pilkada Provinsi Jawa Timur. Yang ke-10, menerima suap terkait Pilkada di beberapa kabupaten di provinsi yang ada di Papua. Yang ke-11, menerima suap terkait Pilkada Provinsi Banten. Dan yang ke-12, beliau melakukan kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus-kasus tersebut merupakan suatu hal yang menjadi titik awal sebuah kepastian dari kenikmatan yang dilakukan oleh akil muhtar, sehingga beliau diduga telah melakukan kasus tindak pidana dengan penerimaan suap sebesar 181 miliar rupiah. Selanjutnya akan diuraikan oleh Tiara. Silakan. Baik, terima kasih Ersya. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan penguraian variabel-variabel yang mendukung hedonistic calculus ini. Yang keempat adalah variabel cepat atau lambat. Dalam hal ini terkait kebijakan yang dibuat ketika terjadi pelanggaran kode etik tadi, atau dilihat dari keputusan MK terkait kasus keprofesian akil muhtar sebagai salah satu hakimnya, mengingat dalam bahasan pada nomor 2 terkait kode etik terdapat prinsip yang wajib dipegang teguh oleh para hakim, termasuk akil muhtar yang saat melakukan tindakannya tersebut masih menjadi hakim konstitusi. Dalam menghitung variabel ini, akil muhtar sebagai seorang hakim dikaitkan pada prinsip kode etik tadi, di mana ia harus memiliki integritas tinggi dan mengedepankan tuntutan hati nuraninya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
perhitungan terkait konsekuensi karena dia gagal dalam pengadilan diri yang sudah dibahas tadi, maka akil muhtar mengetahui putusannya ketika dia melakukan tindakannya tersebut dapat diberhentikan dari hakim konstitusi dan juga dipidana penjara, di mana hal tersebut merupakan konsekuensi yang cepat akan terjadi setelah dia melakukan tindakannya tersebut. Kemudian yang kelima adalah variabel kemungkinan terjadinya kemanfaatan dan juga kerugian. Dalam perhitungan ini, dalam diri akil muhtar dapat kita analisis bahwa adanya garis linier antara keduanya, baik itu kemanfaatan dan juga kerugian. Karena keuntungan yang banyak memberikan akil muhtar kenikmatan dalam menjalankan profesinya sebagai hakim. Ini juga berbanding lurus dengan kerugian yang akan didapatkan dalam hal tindakannya terbongkar dan juga dia akan dijatuhi putusan pidana. Hal ini tentu membuktikan bahwa tindakan yang berasal dari moral judgment yang buruk untuk kenikmatan diri sendiri sebagai bentuk egoisme dapat mendatangkan penderitaan atau rasa sakit sebanyak kenikmatan itu juga dan bukan kebahagiaan. Kemudian variabel terakhir adalah variabel seberapa besar pengaruh terhadap diriku yang lainnya. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh akil muhtar sebagai hakim konstitusi mempengaruhi stigmatisasi yang berkembang di masyarakat sebagai wujud dari sebaik-baiknya manusia, di mana paradigma yang sudah dibangun dengan baik terkait dengan integritas, keprofesionalitasan, dan juga citra positif hakim konstitusi akan hancur dengan satu orang hakim, yakni hakim konstitusi tersebut yang gagal melakukan pengadilan diri dalam hati nurani yang akhirnya melakukan tindakan yang buruk di mata masyarakat, namun mendatangkan kenikmatan atau manfaat kepada dirinya sendiri tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum, di mana seharusnya hukum itu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Hal itu pula yang menjadi tujuan akhir dari utilitarianisme etik. Sehingga dalam hal ini, menurut kami, dalam memperhitungkan segala variabel yang ada dalam hedonistik kalkulus tersebut, akil muhtar dalam menjalankan keprofesiannya sebagai hakim telah gagal melakukan perhitungannya terkait dengan kebahagiaan. Karena sejatinya yang baik adalah yang menghasilkan konsekuensi yang baik pula, bukan sebaliknya. Dari variabel-variabel yang sudah dijelaskan di atas, terlihat jelas bahwa konsekuensi yang diterima akil muhtar adalah sangat buruk dan merugikan. Maka pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ersyad Akila kembali. Silakan. Baik, terima kasih Tiara. Seperti apa yang tadi telah Tiara singgung, bahwasannya menurut kelompok kami dalam perhitungan setiap variabel yang ada mengenai akil muhtar sebagai hakim telah gagal melakukan perhitungan terkait dengan kebahagiaannya sendiri. Berbicara atas apa yang dilakukan oleh akil muhtar maka kita melihat karakter koruptor dalam kasus ini, yang mana dalam perspektif filsafat adalah the most perfect injustice. Tampak sebagai orang yang baik, ramah santun, tetapi luar dan tidak merasa bersalah sama sekali, tidak takut ketahuan. Dalam hal ini kita mengutip dari salah satu apa yang disampaikan oleh Profesor Edward melalui filsafat terapan menggambarkan ketidakadilan yang sangat sempurna. Ketidakadilan yang sangat sempurna itu lewat pelaku korupsi yang piawai, menutup tindakan korupsi dengan cuci tangan seolah-olah ia tidak terlibat, padahal telah tega mengorbankan orang lain. Apa yang dilakukan oleh akil muhtar bukanlah korupsi biasa atau korupsi kecil-kecilan, tetapi masuk kategori korupsi grand corruption, yakni bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan juga negatif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ihsan, silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ersya Akila. Nah, poin selanjutnya ataupun submateri yang akan kita bahas selanjutnya adalah terkait pendekatan deontologi. Nah, jika melihat pada masalah atas profesi hakim yang dilakukan oleh Muhammad Akil Muhtar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 sampai 2016, yang juga menjabat MKRI, menurut kami relevan apabila kita menggunakan atau menganalisis menggunakan pendekatan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pendekatan deontologi. Next.
Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait pendekatan deontologi, saya akan pertama kali menjelaskan terkait deontologi secara etimologi. Nah, secara etimologi atau secara asal-usul katanya, deontologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Nah, teori ini didasarkan dari seorang filsuf dari Jerman, yaitu Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa teori deontologi ini menjadi dasar atas baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang kewajiban, namun juga tuntunan perintah moral dan gagasan mengenai kewajiban pada umumnya sebagai keharusan sosial yang khusus bagi etika. Next. Nah, menurut Immanuel Kant, tindakan yang terkesan baik bisa bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan rasa kewajiban, melainkan pamrih yang dihasilkan. Perbuatan dinilai baik apabila dia melakukan semata-mata karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya menurut teori ini, ketika kita memiliki niat baik namun tujuannya salah, maka hal tersebut bisa berubah, niat baik tersebut bisa berubah menjadi suatu hal yang salah. Nah, bagi Immanuel Kant, hukum moral ini dianggap sebagai perintah tak bersyarat ataupun imperatif kategoris, yang berarti hukum moral ini berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat. Next. Nah, kemudian dalam lingkup filsafat etika, ini termasuk ke dalam etika aliran deontologi, di mana etika deontologi merupakan teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Baik di dalam artian kehendak baik pada dirinya dan tidak tergantung pada yang lain. Nah, maka dari itu, etika deontologi ini sangat menekankan pada pentingnya motivasi dan kemauan baik dari diri pelaku, dari diri pelaku. Nah, saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar. Saya akan menjelaskan singkat dan jelas. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Wibawa. Ya, terima kasih Ihsan. Izin memperkenalkan, saya Muhammad Bagja Jayubawa, NPM 191000001, akan memaparkan materi terkait permasalahan hakim, permasalahan profesi hakim yang dalam hal ini Akil Mokhtar. Selanjutnya. Teori deontologi ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang diwajibkan. Dan dalam teori ini juga menyatakan bahwa setiap putusan moral dijadikan sandaran bagi seluruh manusia yang bersifat universal. Hal ini selaras dengan setiap putusan hakim yang dijadikan sebagai standar moral sosial. Selanjutnya. Bahwasannya dalam permasalahan profesi ini, Akil Mokhtar merupakan seorang hakim yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban besar atas segala tindakan dan putusannya harus dapat dia pertanggungjawabkan. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun untuk kepentingan halayak banyak yang bersifat universal, di mana seharusnya seorang hakim dapat menunjukkan kompetensinya baik dalam knowledge, skills, maupun attitude, dan kemudian memiliki integritas, profesional, moralitas, dan independensi sebagai seorang hakim yang sangatlah diperlukan. Selanjutnya. Nah, kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma yang akan kita pandang sebagaimana kewajiban, dan kewajiban tersebut yang akan menjadi tolak ukur seorang dalam memilih dan memutuskan mana tindakan yang benar dan tidak benar, mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya, Disa. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, menurut Immanuel Kant, terdapat pendekatan dua formula atas pendekatan deontologi.
Next. Nah, untuk yang pertama ini ada formula yang pertama yang mana berisikan gagasan mengenai bayangkan apabila tindakan ini dilakukan oleh seluruh orang di waktu yang sama. Apakah akan mendatangkan situasi kekacauan atau ketentraman? Nah, jika kita sangkutkan kepada permasalahan profesi hakim muhtar, maka gagasan formula ini menegaskan bahwasanya atas tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim yang menerima suap pada saat menjalankan tugasnya, jika hal ini dilakukan oleh seluruh hakim yang ada, apakah akan menimbulkan kekacauan atau ketentraman? Tentu dapat kita ketahui bahwasanya kekacauan akan timbul setelah kejadian tersebut marak terjadi. Maka kepercayaan atas nilai atau kredibilitas seorang hakim di mata masyarakat akan menurun. Karena penegak hukum terlebih ia berprofesi sebagai hakim, di mana ia merupakan perpanjangan tangan Tuhan atau wakil Tuhan di dunia untuk mengadili seadil-adilnya. Next. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini mengenai formula yang kedua. Nah, dalam formula kedua ini berisikan mengenai golden mean dan golden rule. Nah, untuk golden mean ini sendiri mengungkapkan bahwasanya seseorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, maksud dari gagasan ini adalah kebahagiaan. Nah, jika dikaitkan dengan praktik permasalahan profesi hukum yang kami ambil, maka apabila seorang hakim dihadapkan pada dua pilihan, seperti halnya menerima suap atau menolak suap pada saat menyelesaikan sengketa, maka jalan tengah yang seharusnya hakim ambil untuk mempertahankan integritas diri, yaitu menolak tawaran, lalu memberikan niatan untuk mengedukasi ke arah yang lebih baik. Nah, untuk penjelasan yang kedua mengenai golden rule. Golden rule ini mengungkapkan bahwasanya lakukan kepada orang lain seperti apa yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu. Maksud dari gagasan ini adalah dalam menentukan sebuah keputusan diambil dengan cara merefleksikan atau bertukar peran. Jika dikaitkan dengan praktiknya atas permasalahan profesi hukum seorang hakim, maka gagasan ini dapat menentukan hakim untuk dapat menentukan setiap keputusan yang akan dijatuhkan dengan merefleksikan atau bertukar peran supaya mendapatkan persepsi dari dua arah. Next. Nah, untuk poin yang selanjutnya mengenai frasa. Frasa ini dibagi menjadi dua, ada frasa negatif dan frasa positif. Untuk frasa negatif itu sendiri, hakikatnya adalah jangan lakukan tindakan yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Dan untuk frasa positif, hakikatnya adalah lakukan tindakan yang ingin orang lakukan kepadamu. Next. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syarah Elsyadina. Baik, terima kasih Hadisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara dua formula Immanuel Kant dengan altruisme. Jika melihat dari kedua formula deontologi, maka adanya keterikatan dengan altruisme. Altruisme ini merupakan sikap atau naluri yang memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Simpelnya, altruisme ini adalah kebalikan dari sifat egoisme, yang mana egois itu lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan di altruisme ini dapat melihat kepentingan orang lain. Sehingga jika seorang hakim telah sepenuhnya berpedoman pada teori pendekatan deontologi dan juga dapat memiliki sifat altruisme, maka seorang yang berprofesi hakim akan dapat sangat menjunjung tinggi moralitas, integritas, independensi yang tentunya akan
melihat dan memperhatikan kode etik profesinya pada saat ia melakukan pekerjaan dan akan selalu berusaha untuk tidak melanggarnya. Kemudian dalam hal ini, seorang hakim yang baik bukanlah hakim yang dapat melakukan sesuatu bukan hanya sekadar kepentingan dirinya sendiri atau dapat kita sebut sebagai egois atas pangkat jabatan yang ia emban. Melainkan juga ia harus melihat atas kewajiban apa yang harus dipenuhi sebagai seorang hakim, yang diantaranya adalah untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum tanpa memihak pada salah satu pihak hanya dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa melihat kerugian yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang atas perbuatan yang ia sudah lakukan. Mungkin sekian pemaparan informasi mengenai salah satu masalah profesi hukum yang kami ambil, yaitu adalah seorang hakim, yaitu Akil Mukhtar, yang sudah kami analisis dengan pendekatan kode etik, bahwasannya Akil Mukhtar ini tidak mencerminkan sebagai hakim yang baik, dikarenakan ia telah melanggar kode etik seorang hakim, dan setelah kami analisis pula dengan model penalaran etika, yaitu utilitarianisme, hedonistik kalkulus, dan deontologi dengan dua formula ini menggunakan, yang mana kelompok kami ini menyatakan bahwasannya masalah Akil Mukhtar ini tidaklah sejalan dengan prinsip pendekatan utilitarianisme. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Akil ini semata-mata bukan hanya untuk kenikmatan orang banyak, namun hanya untuk kenikmatan dirinya sendiri. Atas hal tersebut, kami lebih memilih pada pendekatan deontologi, yang mana pendekatan deontologi ini berkenaan dengan etika kewajiban, yang baik adalah yang diwajibkan. Saya Syara Elsyadina selaku ketua kelompok mewakili 9 anggota saya pamit undur diri. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.